Sekarang saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu ketika belajar di Mesir. Ketika saya kelas 2 Madrasah Aliyah, jadi saya dari Aliyah ya, saya dulu di Madrasah Aliyah program khusus Surakarta. Ketika saya di Madrasah Aliyah, itu saya sudah punya tujuan yang jelas. Alhamdulillah, saya bukan jenis pelajar yang ikut-ikutan teman, enggak. Saya sudah punya kemandirian dalam saya itu berpikir, alhamdulillah, kemandirian dalam menentukan sikap ya. Begitu kelas 2 aliyah, ketika kelas 2 SMA gitu, saya sudah berpikir saya mau kemana, what's the next setelah aliyah ini. Akhirnya saya menentukan bahwa saya punya 2 pilihan. Pertama, kalau di dalam negeri, maka saya akan belajar di pesantren yang paling angker dalam tanda petik gitu kira-kira di Jawa Timur sana. Saya akan belajar sampai khatam semua kitab kuning. Kalau saya di dalam negeri, saya nggak akan kuliah. Pokoknya saya harus khatam semua kitabnya ulama yang diajarkan di pesantren yang terbaik yang ada di Indonesia. Nanti kalau masih kurang lagi akan pindah ke pesantren yang lain lagi. Kira-kira begitu. Itu yang saya baca dari sejarah ulama-ulama di Indonesia yang ilmunya itu mengakar gitu. Jadi kalau saya di Indonesia saya akan itu. Bagi saya saat itu yang paling penting adalah ilmu. Jadi kalau di Indonesia saya akan mengejar ilmunya itu. Adapun masalah ijazah dan sebagainya itu number berikutnya bukan yang paling penting. Yang kedua, kalau seandainya saya harus kuliah, maka saya cuma satu tujuan. Tujuan saya adalah saya harus ke Al-Azhar University, ke Jamiatul Azhar Asy-Syarif di Al-Qahirah di Mesir. Jadi saya tulis kan, pilihannya adalah kuliah atau kalau kuliah harus ke Al-Azhar ke Mesir. Saya nggak mau ke yang lain, bukan karena yang lain itu terus kemudian jelek, enggak. Karena ini sudah sikap saya mau ke sana. Kalau saya mau kuliah, saya harus ke kampus yang paling tua di dunia ini, yaitu Al-Azhar. Itu adalah kampus yang tertua. Memang ada beberapa kampus yang lebih tua dari Al-Azhar ya. Mungkin Anda nanti kalau membaca di YouTube terus di Google terus protes sama saya, tapi ini kok bilang Al-Azhar paling tua. Ada yang lebih tua, iya. Ada yang lebih tua itu misalnya Zaytuna di Tunisia, kemudian Qarawiyyin di Maroko. Tetapi Qarawiyyin ini pernah sekian abad itu terputus. Artinya pernah sekian abad itu mereka tidak melangsungkan pendidikan. Ya karena terputus, pernah mati, kira begitu. Pernah mati. Ya. Baru kemudian dilanjutkan lagi. Kayak misalnya Qarawiyyin Zaytuna sekarang mulai dihidupkan lagi. Itu sekian kali itu dia pernah vakum, pernah mati gitu, lembaganya mati. Berbeda dengan Al-Azhar. Al-Azhar sejak didirikan sampai sekarang itu tidak pernah, alhamdulillah, itu tidak pernah mati. Maka kalau kita bicara tentang kampus universitas yang sedang didirikan sampai sekarang itu ada proses belajar mengajarnya, itulah Jamiatul Azhar. Dan saat itu saya sudah membaca, ya ketika di Sanawi kan juga dibaca kitab kuning, kemudian baca karya-karya ulama, ya udah kenal nama-nama ulama. Misalnya saya mengaji kitab Bulughul Maram, itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian tafsir Jalalain tadi yang saya sebutkan ditulis oleh Imam Suyuti. Dan mereka semua itu adalah ulama-ulama produk Al-Azhar. Ya, pernah belajar di Al-Azhar, kemudian pernah mengajar di Al-Azhar. Ibnu Hajar itu menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Muslim itu selama 25 tahun. Ya. Kemudian ketika selesai menyelesaikan menulis Fathul Bari itu, kemudian selesai begitu dia mengundang para ulama yang ada di Mesir untuk haflah ya, merayakan sudah selesainya sebuah karya itu. Gimana dirayakan itu? Di Masjid Al-Azhar. Dan banyak ulama-ulama, sehingga itu menjadi kemudian kalau saya mau belajar, saya mau di sana. Itu saya mau di sana. Dan ternyata sikap saya ini
Suatu ketika beberapa tahun yang lalu itu ya, saya sempat ke Cambridge, ke Oxford. Ternyata model-model kampus di Eropa seperti itu sebenarnya. Artinya apa? Dan itu sebenarnya meniru tradisi Islam. Kampus di Eropa itu misalnya kalau Anda ke Cambridge, nanti ada satu college. Kemudian masing-masing college yang ada di Cambridge itu saling membanggakan tokoh-tokoh yang pernah belajar di college itu. Itu semacam asramanya lah begitu. Nanti ada saya pernah ke sana, ada satu college itu di auditoriumnya gitu ya. Ruangan utamanya ditampakkan di situ ada Newton, ada ini. Ya kan? Artinya memang ulama yang pernah ilmuwan yang pernah ada di situ siapa saja, sehingga ketika dia keluar dari Cambridge dia merasa aku itu sealumni dengan Newton. Saya juga saya itu sudah punya pikiran saat itu, meskipun saya itu belum pernah ke Cambridge ataupun ke Oxford, saya punya pikiran begitu. Kalau sama-sama mau belajar kuliah, saya ingin dalam barisan bersama dengan para ulama-ulama itu. Karena saya cinta pada mereka, ingin berada dalam barisan dengan mereka. Maka sampai kemudian saya kelas 3 madrasah aliyah, teman-teman saya dulu itu sudah mulai persiapan karena mereka ada yang pengen ke UGM, di antara mereka ada yang pengen ke STAN, di antara mereka ya ke kampus-kampus yang ada di Indonesia lah. Maka kemudian mereka selain belajar yang ada di kelas sudah, mereka juga sebagian dari mereka mengambil kursus tambahan. Kalau dulu untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri harus ikut namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, namanya UMPTN. Nah, ada beberapa lembaga yang mengadakan kursus supaya bisa lulus ketika UMPTN. Di antaranya dulu ada namanya Primagama ya. Teman-teman saya sebagian itu kalau sore dia ke Primagama supaya nanti bisa tembus sesuai dengan bidangnya masing-masing yang mereka inginkan. Ibu saya saat itu sempat, kamu nggak seperti teman-teman kamu? Saya bilang enggak. Akhirnya kemudian saya dipanggil sama orang tua, sebenarnya kamu bagaimana? Saya jelaskan seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman semua. Kalau saya di Indonesia, ya saya nggak mau di tempat yang lain, saya mau mondok saja di pesantren, menghatamkan semua kitab-kitab yang diajarkan di pesantren di Indonesia sampai khatam, sampai kitab yang paling puncaknya lah kira-kira begitu. Saya nggak akan kuliah. Kalau saya harus kuliah maka saya ke Al-Azhar, Mesir. Ibu saya sempat, ya kamu yang penting daftar dulu aja loh, nanti kalau ikut-ikut dulu UMPTN, siapa tahu enggak usah ke UMPTN ataupun ikut ke Primagama ataupun apapun, sebab itu jadi mubazir, karena itu enggak akan saya lakukan itu. Kalau di Indonesia saya akan ke pesantren, kalau kuliah harus ke Mesir. Akhirnya orang tua rembukan, kemudian suatu ketika saya dipanggil sama ayah saya, kemudian dia bilang, udah sekarang kita bicara sebagai laki-laki, katanya saya. Karena kamu sudah kelas 3 juga punya sikap, ya kan. Sekarang ayah buka, kemudian saya buka, ini gaji ayah. Ayah saya itu pegawai negeri, ini gaji ayah sekian. Adik kamu ada 5, adik kamu juga kuliah semuanya, bla 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 bla. Kalau seandainya ayah mau mudah sih, kamu di pesantren aja itu mudah, karena nggak akan besar biayanya, kira-kira itu, ya tinggal berangkat aja kan begitu. Tapi ayah saya bilang, zaman kamu beda dengan zaman ayah. Zaman ayah dulu zaman pesantren. Kalau sekarang ini zaman kamu zaman yang berbeda dengan zaman ayah, kamu harus kuliah. Dan karena kamu itu maunya kuliah cuma ke Mesir, oke. Ayah akan usahakan, itu tanggung jawab ayah. Tapi ayah juga harus open, buka-bukaan pada kamu, ini gaji ayah sekian, gini, adik kamu harus disekolahkan juga, bla 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 bla. Artinya ayah akan usahakan tiket kamu ke Mesir. Nanti ayah akan pinjam ke bank dulu. Nanti dari gaji ayah per bulan itu membayari pinjaman untuk kamu bisa berangkat ke Mesir itu. Artinya ayah mampunya saat itu tiket ke Mesir. Setelah itu kalau nanti ayah
sama apa itu umimu ada rezeki, ya mungkin akan ngirim. Tapi jangan diharap-harap. Kalau kamu mau ke Mesir, nanti setelah itu ya bismillah. Ayah begitu, kamu laki-laki. Nah, begitu kan? Saya ditantang begitu, wah siap. Yang nangis ibu saya. Ibu saya nangis. Kemudian dia ngajak ngomong di kamar sama saya. Kamu bener mau ke Mesir. Ini bener loh, ayahmu tuh bener-bener itu loh. Artinya itu ya kamu berangkat dengan tiket itu aja. Artinya kamu jangan ngarep-ngarep dikirimi nanti. Ya. Karena adik kamu juga harus itu sekolah semuanya. Saya bilang insya Allah. Terus ibu saya nangis loh. Terus kamu nanti makan bagaimana? Di sana bagaimana? Kalau ibu kan begitu kan pikirannya baik kemana-mana. Kalau ayah kan dia laki-laki, ya anaknya harus berani gitu begitu. Terus saya jawab ke ibu saya masih ingat saat itu. Umi kalau misalnya nih saya bilang begitu. Misalnya ada ayam dimasukkan ke dalam koper. Ya, itu ayam kampung itu kan ditangkap, masukkan ke dalam koper. Terus dibawa terbang ke Mesir. Setelah itu dilepas di Mesir. Kira-kira ayam itu akan mati atau menurut Umi begitu dilepas dia juga akan mencari makan sendiri? Setelah naluri pasti akan cari makan, apa langsung akan mati begitu saja? Ibu saya kemudian tertawa. Ya pasti dia ayam mau dibawa kemana aja ya dia langsung lari cari makan. Dia akan mati ya. Ya dia akan hidup itu. Soalnya kalau ditangkap orang disembelih ya mati. Kemudian saya sampaikan ke Umi saya yang nanti membuat beliau itu tersenyum ya. Saya sampaikan, lah masa putra Umi itu kalah sama ayam? Ayam itu nggak pernah belajar bahasa Arab. Itu aja menurut Umi kalau dilepas di Mesir bisa cari makan. Nah ini putranya Umi ini sejak di madrasah diniyah udah belajar bahasa Arab, di madrasah sanawiyah belajar bahasa Arab, kemudian di madrasah aliyah juga belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya sampaikan juga putra Umi juga pernah juara pidato bahasa Arab. Masa kemudian nanti khawatir? Bukankah Allah sudah menyiapkan rezekinya? Akhirnya kan Umi melihat bahwa anaknya itu mantep ya. Dan Umi ridhoi. Akhirnya walhasil intinya kemudian saya berangkat ke Mesir. Ada bule-bule paman yang dengar itu ya ada kasih uang saku dan sebagainya. Dari uang saku yang saya kumpulkan itu ya cukup alhamdulillah untuk awal hidup di Mesir. Ditambah kemudian tiket tadi kan untuk dapat visa Mesir itu saat itu pakai visa turis ya. Untuk dapat visa turis itu harus tiketnya return, itu yang dibeli sama ayah saya. Karena return itu kan cuma berangkat saja. Untuk tiket pulangnya itu kemudian bisa saya uangkan lagi, itu untuk tambahan lagi. Tapi kan memang sudah niat, bismillahirrahmanirrahim, niat dan sudah niat ibaratnya seperti Tariq bin Ziyad itu kira-kira kan. Tariq bin Ziyad itu kapalnya udah dibakar. Cuma ada pilihan, kalau ke belakang itu ya tenggelam di laut, kalau depan tuh ya harus menerobos semua tantangan itu untuk sukses. Satu juga begitu. Ini sudah sampai di Mesir ya sudah, ini nggak ada kata lain kecuali bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti sampai untuk bertahan ya. Mungkin kalau adik-adikku mesti nggak akan ngalamin ya. Kalau dulu itu ada namanya majalah An-Nida ya. Zaman saya itu masalah An-Nida itu saya pernah menceritakan tuh saya udah selesai S1 itu saya pernah menceritakan bahwa untuk survive di Mesir saya juga sempat jualan telur asin di sana ya. Ini namanya untuk survive ya. Dan itu yang saya lihat juga tidak hanya saya, artinya kalau kemudian adik-adikku nanti lihat ya, ada orang-orang Indonesia yang belajar S2 ataupun S3 bahkan S1 yang ada di Jerman, yang ada di Australia, itu juga mereka juga sambil bekerja juga. Cuma kalau di Mesir saat itu nggak bisa sambil bekerja karena tidak diperbolehkan orang asing bekerja. Maka kemudian kita cari cara. Saya beli telur asin, telur biasa, kemudian saya bikin direndam dalam garam sekian hari,
kemudian saya godok, kemudian saya jual ke orang-orang Asia Tenggara, orang Indonesia terutama yang mereka malas masak, jual itu untuk bisa survive ya. Dan kemudian sama teman-teman itu sebagian teman-teman itu mirip saya, artinya nekat ya, hanya dengan semangat yang membara, kemudian secara finansial itu agak kurang gitu. Lah kita orang-orang yang nekat ini bertemu, kemudian kita musyawarah gimana enaknya, akhirnya timbul satu ide agar kita bikin jadwal. Jadi kita mensikapi itu saking nggak ada dana untuk tiap hari ke kampus, itu sama teman-teman dulu bikin jadwal. Jadi hari Senin kamu yang ke kampus, hari ini kamu yang ke kampus, gantian begitu. Jadwal seminggu sekali itu jadwal di kampus ya. Dan kita minta jangan sampai ngantuk, harus difahami betul. Nanti kemudian seminggu sekali kita bertemu, menyampaikan apa yang didapat di kampus, begitu. Dan alhamdulillah ya, satu grup saya itu yang punya strategi itu semuanya lulus semua. Tahun pertama naik ke tahun kedua. Nanti kemudian tahun kedua karena nilai bagus, saya alhamdulillah kemudian ada beasiswa dari IJMI saat itu, Ikatan Rektor Muslim Indonesia saat itu punya beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Ya. Terus di sana juga memang niatnya saat itu saya adalah belajar ya, ke Mesir saya bukan untuk jalan-jalan. Ya. Maka kemudian saya berusaha memaksimalkan betul waktu. Kemudian saya sering kadang-kadang itu memang keterbatasan itu juga punya hikmah. Misalnya, karena saya punya keterbatasan finansial tadi ya, bahwa uang itu benar-benar harus dihemat. Itu kalau ada kitab-kitab ya, kitab-kitab yang dijual di kanan kiri kampus itu kan lihat itu ngiler ya, istilahnya itu, pengen beli tapi nggak punya uang. Akhirnya apa? Cari ke toko buku loakan. Jadi hobi saya itu ke toko buku loakan gitu kan, menyisir. Kadang yang penjualnya seneng aja kita datang ke situ ya, ngobrol sama dia, sampai sebagian tuh hafal dengan saya di toko buku loakan itu. Dan itu justru saya ketemu buku yang bermacam-macam, yang kalau di kanan kiri Al Azhar itu sebagian besar itu adalah buku yang tentang ilmu-ilmu keislaman ya. Di toko buku loakan itu bermacam-macam buku, termasuk buku-buku sastra. Jadi akhirnya saya membaca ya, sastra-sastra dunia itu diantaranya dari toko buku loakan itu. Ya. Beberapa sastra dunia yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, ini kayaknya saya baca. Kemudian beberapa cerpen itu saya baca juga beli di toko buku loakan itu. Nanti suatu ketika saya pengen nulis cerpen, itu saya baca cerpen dalam bahasa Arab, kemudian saya bilang saya bisa kayaknya bikin seperti ini. Yang kemudian nanti saya nulis cerpen, yang kemudian cerpen itu dimuat di media di Indonesia. Nanti itu menjadi awal saya berproses dalam bidang kepenulisan ya sejak ada di Mesir. Dan alhamdulillah ya, di Mesir beberapa kali ada event-event yang sifatnya internasional juga saya alhamdulillah dengan karunia Allah SWT itu bisa ikut ya. Salah satunya misalnya itu saya pernah ikut dalam Al-Mukhayyam Al-Alami Lisyabab Alam Islami ya, perkemahan internasional pemuda Islam sedunia ya, dunia Islam, itu di kota Ismailiyah selama 10 hari. Saya satu kamar dengan orang-orang Rusia saat itu yang kemudian nanti kalau ada yang baca novel Bumi Cinta itu, kenapa saya nulis novel dengan settingnya Moskow Rusia ya, karena saya dulu pernah satu kamar dengan orang Rusia selama 11 hari ya di Mukhayyam Alam Islami ini. Dan menariknya di Mukhayyam itu ada semacam perlombaan ya, bermacam-macam perlombaan ya. Ada perlombaan olahraganya, ada khot, ada macam-macam lah begitu. Saat itu saya mengajukan diri untuk ikut lomba memberikan al-khawatir al-imaniyah. Jadi semacam ceramah setelah sholat ya, itu setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh kemudian ada ceramah ya, mungkin seingat saya itu kira-kira
antara 10 sampai 15 menit ya memberikan ceramah itu, dan itu dinilai. Dinilai. Kayaknya mungkin hampir setelah tidak hanya saat subuh, mungkin juga ada pas maghrib, ada yang pas isya gitu ya. Ada sekian kali apa itu setiap hari ada sekian kali itu, kemudian saya ikut yang apa itu bagian itu ya, memberikan orasi, saya kira begitu. Dan alhamdulillah ya meskipun apa itu saya nggak native Arabic ya, tidak apa itu orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab ya. Padahal peserta itu juga ada yang dari Mesir, ada yang dari apa itu Libya, ada yang dari Maroko, tidak hanya dari apa itu Asia Tenggara atau dunia yang lain, seluruh dunia ya, ada dari Arab juga. Alhamdulillah saya saat itu terpilih sebagai apa itu terbaik kedua dalam apa itu memberikan orasi berbahasa Arab itu. Nomor satunya saya masih ingat itu adalah seorang pemuda dari Maroko. Dan itu saya merasa bahagia sekali. Kemudian merasa bahwa oh ternyata alhamdulillah saya bisa juga ya apa itu berbahasa Arab yang tidak hanya di apa itu difahami oleh orang-orang Arab, bahkan oleh dewan juri yang itu adalah para syekh yang menilai itu ternyata apa itu dianggap bagus begitu ya kan. Ini bagian daripada apa itu salah satu kelebihan apa itu ketika kita belajar di luar, ada kompetisi di sana.